Shalom. Puji Tuhan, mari kembali bersama kita membuka Alkitab kita dalam Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat. Ayat 23 dan 24. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini berbicara tentang penyembah-penyembah yang benar dan ini pembicaraan antara Yesus dan perempuan Samaria. Luar biasa ketika Yesus berbicara tentang penyembahan, ternyata dia berbicara kepada orang yang hidup dalam keluarganya tidak benar. Yang sudah mempunyai 5 suami dan kemudian hidup dengan laki-laki yang keenam. Ya. Ini sangat luar biasa karena yang dibahas ternyata masalah yang kalau sekarang dianggap ini ilmu yang tinggi. Ya, penyembah yang benar, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bahwa sebenarnya penyembahan itu adalah sungguh-sungguh masalah hati. Bukan seperti yang kelihatan secara kasat mata, tetapi itu masalah hati. Dan Yesus berkata, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Ya. Bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berarti ada penyembah-penyembah yang tidak benar. Bahwa untuk menjadi penyembah yang benar, kita harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebenarnya kalau mau lebih bisa diterima, artinya lebih gampang dipahami, yang menyembah dengan hati dalam kebenaran, ya. Roh dan kebenaran. Nah, tidak ada seorang pun yang bisa menyembah Allah dengan benar kalau dia tidak mengenal Yesus. Secara sederhana itu, ya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi siapa yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Bahwa untuk menjadi penyembah yang benar, kita itu harus datang kepada Yesus, minta air kehidupan dari Yesus, dan air kehidupan itu juga selain memuaskan kita, itu juga akan memenuhi kita dan mengalir keluar. Artinya begini, bahwa kalau engkau memang mengalami kesembuhan dan disembuhkan oleh Tuhan, maka engkau dipenuhi dengan kuasa kesembuhan sehingga tubuhmu sembuh. Dan itu pun melimpah lebih dari cukup untuk mengalir dari dalam dirimu, menyembuhkan orang lain. Ketika wanita ini datang kepada Yesus, dia dijamah oleh Yesus, dia mengalami kelegaan, dia mengalami kekaguman karena seluruh masalahnya diketahui oleh Yesus. Dia puas. Dan bukan hanya dia menerima kepuasan, dia pergi ke kota, dia menceritakan ini. Lihat, air yang ada di dalamnya tidak mengendap di dalam dirinya. Tetapi itu akan mengalir ke orang-orang Samaria di kota. Sehingga mereka semua datang kepada Yesus. Dan ketika orang-orang Samaria ini datang kepada Yesus,
kemudian selama 2 hari diajar oleh Yesus, saya percaya orang-orang percaya itu seperti perempuan ini berkata, Tuhan berikan air itu kepada kami. Dan kemudian di akhir cerita, orang-orang Samaria ini berkata, kami sekarang percaya bukan perkataanmu, tetapi karena kami mendengar secara langsung dari dia. Karena kami menerima sesuatu dari dia. Dan Anda bisa bayangkan, kalau perempuan ini satu orang bisa membawa satu kota kepada Yesus, bayangkan satu kota ini kemudian akan mengalirkan air kehidupan ini ke orang-orang yang lain lagi. Berapa kota bisa diselamatkan? Bahwa kita tidak bisa dikatakan menjadi penyembah karena kita pintar menyanyi, pintar memainkan musik, atau bahkan rajin ke gereja. Tetapi kehidupan yang dari Tuhan tidak pernah mengalir melalui hidup kita. Seorang penyembah akan mengalirkan air kehidupan dari dalam dirinya. Oleh karena itu ada istilah untuk melayani Tuhan, engkau harus menerima sesuatu terlebih dahulu dari Tuhan. Baru apa yang kau miliki itu yang kau alirkan kepada jemaat. Tanpa engkau menerima sesuatu dari Tuhan, engkau tidak punya sesuatu untuk dialirkan kepada jemaat. Jadi kita lihat di sini penyembah itu tidak sesederhana seperti pengertian orang kebanyakan sekarang ini. Memuji Tuhan, menciptakan lagu, memainkan musik. Bahkan yang disebut konser rohani itu bukan penyembahan. Ingat, itu konser. Walaupun ditambahi rohani, belum tentu dilayani secara roh. Bahkan kalau Anda peka, seringkali pemain musik itu lebih konsentrasi dan menyadari akan musik yang dimainkannya daripada Allah yang dipersembahkan permainan musik itu. Seseorang bisa menyanyi dengan baik, tetapi dia lebih memperhatikan penampilannya daripada Allah yang disembahnya. Dia tidak mengalirkan kehidupan dari Allah. Karena memang dia tidak memiliki sesuatu yang dari Allah. Jadi kita lihat di sini sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, kita harus menerima sesuatu dari Yesus terlebih dahulu, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Bahkan saya mau katakan begini, pengalaman satu kali antara engkau dengan Yesus itu bisa dialirkan, bisa diceritakan menjadi kesaksian seumur hidupmu. Dan itu akan terus memberkati banyak orang. Tetapi yang kita temukan sekarang banyak orang Kristen menerima dari Yesus, puji Tuhan kalau sadar. Tetapi itu ngendep di dalam dirinya. Baik yang sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan, kenapa tidak mengalirkan kesembuhan kepada orang lain? Baik yang mengalami berkat keuangan dari Tuhan, kenapa kok tidak mengalirkannya kepada orang lain? Yang mengalami pewahyuan dari Tuhan, mengapa hanya ngendep di dalam dirinya dan tidak mendatangkan pemulihan kepada orang lain? Jadi penyembahan berbicara, kita itu menjadi saluran. Saya membaca sebuah buku seseorang yang menceritakan pengalamannya dengan Kathryn Kuhlman. Dan dia melihat mujizat-mujizat terjadi, kesembuhan demi kesembuhan terjadi. Dia perhatikan kehidupan Kathryn Kuhlman dan dia pikir awalnya, oh Kathryn Kuhlman ini meminta karunia kesembuhan dari Tuhan. Kathryn Kuhlman ini mempunyai karunia kesembuhan. Tetapi kemudian orang ini berkata begini, setelah diperhatikan terus, ternyata tidak. Kathryn Kuhlman tidak pernah meminta kuasa kesembuhan. Kathryn Kuhlman tidak pernah meminta
karunia-karunia untuk menyembuhkan. Yang Kathryn Kuhlman minta adalah menjadi tempat tinggal bagi Roh Kudus. Hanya itu, sehingga bahkan sebelum ibadah dimulai, ketika Kathryn Kuhlman sudah masuk ke ruangan itu, karena Kathryn Kuhlman menjadi tempat dari Roh Kudus, maka orang-orang sudah disembuhkan terlebih dahulu, dikatakan. Dan sebenarnya bukankah ini adalah yang sudah tertulis di dalam Alkitab? Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tetapi seringkali kita tidak menyadari ayat yang sederhana ini. Bahwa sebenarnya Roh Kudus ingin tinggal di dalam kita, ingin bergerak di dalam kita dan melalui kita. Tetapi seringkali kita ingin menggerakkan Roh Kudus. Lo bait kok mau menggerakkan pribadi yang hadir di sana. Ya. Jadi belajar lebih dalam karena banyak hal yang sederhana ternyata menyimpan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Nah, mengalir di sini menerima dari Tuhan, perempuan ini menerima dari Tuhan dan mengalirkannya. Sidang jemaat, apapun yang kita terima, kalau itu tidak memenuhi kita dan bahkan lebih-lebih tidak disadari oleh kita bahwa kita menerima dari Tuhan, wah itu parah. Menerima dari Tuhan dan tidak mengalirkan, hanya ngendep di diri kita, itu pun membuat kerohanian kita mandek. Ya. Kemudian kita lompat ke ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi penyembahan itu bukan soal tempat. Itu soal pribadi yang disembah dan pribadi yang menyembah. Dimanapun bisa terjadi. Bahkan Yesus mengajarkan, apabila engkau berdoa, tutuplah pintu. Ya. Masuk ke kamarmu dan tutup pintu. Itu berbicara bahwa seorang penyembah mempunyai waktu sendirian dengan Tuhan. Dimanapun itu, tidak berbicara gereja tertentu, tetapi dalam kamar pribadimu dan kunci. Ya. Banyak orang sekarang tidak bisa mengunci. Artinya begini, kita rentan sekali terhadap gangguan-gangguan. Terhadap HP. Jadi kalau berdoa HP bunyi atau klik aja bukan bel, kita sudah berhenti doa. Ya, lihat dulu. Ya. Kita rentan dengan gangguan-gangguan yang kecil. Oleh karena itu Yesus katakan masuk ke dalam kamarmu, kunci pintu. Bahkan saya tidak percaya orang-orang pergi ke gereja tidak membawa Alkitab, mereka hanya pakai HP. Kira-kira waktu ibadah, waktu baca Alkitab kemudian ada WA masuk, dibaca WA-nya atau enggak? Orang itu sudah jelas kita lagi lihat, ada WA masuk. Oh ya, apalagi dari, si doi ini, ya kan? Bahwa bahkan dalam ibadah secara umum pun kita tidak bisa mengunci pintu. Bagaimana bisa berdoa secara pribadi dengan Tuhan? Bayangkan ketika Anda lagi pacaran, kemudian ada obat nyamuk tambahan, itu kan tidak enak kan? Tidak bisa ngomong secara pribadi. Dan inilah kehidupan kebanyakan orang Kristen yang bahkan menyebut dirinya penyembah. Tidak punya
waktu pribadi dengan Tuhan. Tergantung kepada tempat. Ya. Artinya kita percaya ada gereja yang di sini urapannya luar biasa. Yang terutama itu adalah pribadi kita dan pribadi Tuhan bertemu. Itu aja. Kita mau ikut-ikutan beribadah di gereja yang besar sekalipun, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena masalah ibadah, masalah penyembahan itu antara pribadi Tuhan dan pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu, kita harus sungguh-sungguh perhatikan di sini, apakah kita penyembah? Ingat, Tuhan bukan hanya mencari umat, Tuhan mencari penyembah. Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar lagi, bukan asal penyembah. Kalau penyembah, asal penyembah banyak. Ya. Tetapi yang mengalirkan kehidupan ada berapa persen? Ya. Yang mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan tidak tergantung tempat. Dimanapun dia berada, dia adalah penyembah. Dia peka akan suara Tuhan. Berapa persen kita memiliki orang yang seperti itu? Ya. Kita harus masuk lebih dalam lagi sebagai penyembah. Karena ini akhir zaman. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Engkau akan punya hubungan pribadi dengan Tuhan dimanapun engkau berada. Sehingga dimanapun engkau berada juga engkau bisa mengalirkan kehidupan kepada lingkungan, kepada orang-orang di sekitarmu. Bukan hanya menyanyi di gereja, tetapi mengalirkan kehidupan dimanapun kita berada. Itu penyembah. Ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Ingat, Yesus sendiri sudah berkata keselamatan datang dari orang Yahudi. Bukan dari orang Arab. Bukan dari Cina. Kalau ilmu, belajarlah sampai ke Cina dikatakan. Tapi kalau keselamatan, itu hanya datang dari orang Yahudi, dari Yesus. Ya. Kemudian kalau sudah ini dari awal sudah benar, keselamatan datangnya dari orang Yahudi. Kalau sudah benar, baru di sini Anda harus belajar untuk mengenal. Mengenal. Saya sering kali berkata bahwa alami kepenuhan Kristus. Anda harus mengalami Yesus sebagai Allah yang menyembuhkan. Anda harus mengalami Yesus sebagai Allah yang menyediakan, penyedia. Kita harus mengalami Yesus tentara Allah sebagai panglima tentara Allah, Tuhan semesta alam. Kita harus mengalami Yesus sebagai panji-panji keselamatan. Kita harus mengalami Yesus sebagai damai sejahtera. Kita harus mengalami semuanya itu. Baru kita disebut mengenal dan semakin mengenal. Ada orang hanya mengenal di satu sisi, tetapi banyak sisi belum dikenalnya. Sehingga jangan puas hanya mengenal di satu sisi. Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya itu. Padahal Yesus juga adalah sang penyembuh. Yesus adalah penyedia. Yesus damai sejahtera. Banyak hal yang harus kita kenal, alami itu. Baru itu semua akan dialirkan melalui kehidupan kita. Karena kalau kita pelajari, ada gereja yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi sekaligus tidak percaya bahwa Allah akan memberikan penyediaan secara limpah.
Ada orang yang percaya Yesus adalah juru selamat, tetapi tidak percaya bahwa Yesus masih menyembuhkan hingga sekarang. Ada yang percaya bahwa orang Kristen itu diselamatkan, disembuhkan, tetapi tidak percaya bahwa orang Kristen itu bisa dirasuk roh jahat dan Yesus bisa melepaskan. Jadi dari cerita-cerita ini kita tahu bahwa banyak hal yang perlu kita kenal dalam pribadi Yesus ini. Dan kalau banyak hal perlu kita kenal, berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk mengenal satu orang saja. Secara pribadi kita sungguh-sungguh mengenal, kita butuh banyak waktu. Itu pun kadang masih tertipu juga. Ya kan? Sudah menggunakan banyak waktu luang, masih aja kecolongan. Ya. Apalagi yang tidak menyediakan waktu untuk mengenal lebih dalam lagi. Jangan heran di akhir zaman dikatakan banyak penyesat dan banyak penyesatan. Dan banyak orang disesatkan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah menyediakan waktu dengan Tuhan. Mereka tidak tahu keindahan Tuhan, kedahsyatan Tuhan, keberhargaannya Tuhan. Mereka tidak tahu. Sehingga dengan mudah mereka menukarkan Tuhan dengan pacar. Mereka dengan mudah menukarkan Tuhan dengan kedudukan. Kenapa? Karena dari awal mereka tidak pernah menyediakan waktu untuk mengenal Tuhan. Sungguh menjadi penyembah itu tidak mudah. Anda tidak bisa menyembah dengan benar tanpa mengenal pribadi yang Anda sembah dengan benar. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Lebih banyak orang yang menyembah Allah yang tidak dikenalnya. Dari semua agama saja yang mereka berpikir mereka menyembah Allah mereka masing-masing. Anda perhatikan berapa persen yang sungguh-sungguh menyediakan waktu untuk mempelajari dan mengenal Allah mereka. Dari orang Kristen masuk lebih khusus lagi. Yang mengatakan menyembah Tuhan. Bahkan menyanyikan penyembah yang benar. Berapa persen yang menyediakan waktu untuk mengenal Tuhan? Karena tanpa mengenal Tuhan dengan benar, Anda tidak bisa menjadi penyembah. Anda tidak bisa menyembah dengan benar. Ya. Karena penyembahan itu selalu fokusnya adalah pribadi. Siapa dia? Siapa Tuhan yang kita sembah itu? Bukan apa yang dia sudah kerjakan bagi kita. Bukan. Itu pujian namanya. Penyembahan tentang siapa dia. Oleh karena itu, orang-orang Majus bisa menyembah Yesus sebelum Yesus melakukan hal-hal yang ajaib. Sebelum Yesus melakukan mujizat. Bahkan sebelum Yesus memakai jubah. Ya kan, umur 2 tahun kan maksimal. Orang-orang Majus bisa menyembah Yesus dengan benar. Dia melihat siapa Yesus yang masih bayi itu. Bukan apa yang Yesus sudah kerjakan. Ketika kita mengenal anak raja, walaupun baru lahir, itu semua menteri-menterinya itu akan berlutut. Bagaimana dengan Yesus yang kita sembah? Anda perhatikan, gereja sekarang terlalu santai. Baik pakaian, baik sikap. Mereka mencerminkan diri mereka tidak sedang berhadapan dengan pribadi yang berwibawa dan patut dihormati. Boleh lagu-lagu ceria, dangdutan, tetapi Anda lihat rohnya.
dangdutan itu sungguh-sungguh ditujukan kepada Yesus atau diri mereka sendiri yang mereka nikmati. Itu bisa terasa kok, bisa terasa. Ya. Ingat, bukan soal gaya dangdutannya, tetapi rohnya yang menggerakkan itu. Apakah itu sungguh-sungguh ditujukan kepada atau itu untuk kenikmatan diri kita sendiri. Bahkan sikap penyembahan pun itu kita tidak bisa nikmati untuk diri kita sendiri loh. Berlutut, mana bisa. Sikap berlutut itu kita bisa nikmati, enak ya berlutut. Tidak enak, enak tiduran. Ya. Tetapi itu kan kita berlutut, kenapa? Karena ada pribadi yang berwibawa yang ada di depan kita. Sehingga kita berlutut. Nah, sikap yang terpancar dari dalam itu sekarang jarang kelihatan loh di dalam banyak gereja. Bahkan walaupun yang gereja yang mega church, yang sering di Instagram, masuknya aja rame. Tetapi Anda bisa lihat atau enggak? Ada kekudusan di dalam mereka, ada kehausan di dalam mereka atau tidak ketika mereka hadir. Ada rasa hormat atau mereka seakan-akan mereka sedang pergi ke mall, bukan ke gereja. Atmosfernya akan kelihatan kan? Ya, atmosfernya kelihatan kalau Anda peka. Sama dengan ngusir setan itu kan kelihatan. Ini roh santet atau ini gondoruo, ini tuyul, itu atmosfernya beda kok. Ya. Apakah roh perjinahan, apakah roh nikotin, itu beda. Nah, orang pergi ke gereja pun, di luar saja, dari luar sebelum masuk ke gereja, itu sudah terasa atmosfernya. Apakah mereka sekedar datang untuk happy-happy, hura-hura? Atau mereka datang dengan sikap hormat karena mereka mau beribadah, mau menyembah Tuhan. Penyembah yang benar tidak dimiliki oleh semua orang, oleh semua gereja. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Anda bisa bayangkan Anda mengenal Tuhan. Dan kemudian datang ke gereja dengan celana yang sobek-sobek. Anda bisa bayangkan Anda datang kepada Tuhan. Dan kemudian rambut Anda yang laki misalnya dikuncir 3. Pak, ini lagi ngetren. Di hadapan Tuhan, tidak ada ngetrenan. Di hadapan Tuhan adalah masalah hati dan sikap hormat kepada Tuhan. Pantas. Pak, tapi kan Tuhan lihat hati, itu akan terpancar secara jasmani. Itu akan terpancar. Sekarang ini zamannya zaman pemberontakan. Jadi aturan-aturan yang sudah baku itu seakan-akan semuanya mau diganti. Kalau dulu kan di hadapan orang tua anak yang lebih muda begini. Kalau sekarang enggak, anak, "Pah, Mah." Ya, enggak ada yang seperti ini. Aturan-aturan yang baku itu sudah dihancurkan. Penyembahan tidak bisa seperti itu. Penyembahan masalah pribadi yang dihormati dan pribadi yang menghormati. Itu saja. Makin engkau mengenal kedahsyatan dari pribadi yang kau sembah, engkau akan semakin hormat kepadanya. Kalau raja-raja yang menaklukkan, semakin besar kekuasaannya, maka upeti yang dipersembahkan itu semakin besar juga. Iya kan? Bukan soal upetinya, tetapi sikap hormatnya itu loh yang ditunjukkan. Nah, kalau mau jujur, suasana atmosfer penyembahan yang benar seperti ini, sikap hati yang menyembah seperti ini,
jarang ditemukan di gereja. Jarang. Kita terlalu enak menganggap Tuhan sahabat. Tuhan sahabat. Ngerti apa enggak apa yang disukai sahabatmu? Ngerti apa enggak yang membuat sedih sahabatmu? Ngerti apa enggak yang bisa membuat sahabatmu marah? Itu aja enggak ngerti kok bisa mengatakan, oh Yesus sahabatku. Ya. Abraham disebut sahabat setelah dia mempersembahkan Ishak, anaknya yang tunggal. Boro-boro yang tunggal yang paling disayangi. Perpuluhan aja rame terus. Ya. Gitu ngaku sahabat. Saya punya buku berjudul Murid Sejati. Hamba Tuhannya ini mendengar dan mempraktekkan, memberikan segala-galanya bagi Tuhan. Dia mengajarkan dan Anda tahu yang terjadi. Ketika dia mengadakan tantangan, serahkan seluruh hidupmu, hartamu kepada Tuhan. Itu jemaatnya kemudian langsung semuanya keluar. Dipikir, aduh gagal khotbah saya. Tetapi tidak lama kemudian satu persatu datang. Membawa sertifikat, rumah sertifikat, mobil semuanya dibawa. Tabungannya dibawa dan dipersembahkan semua. Semua. Dan hamba Tuhan ini berkata, Tuhan untuk apa ini semua? Dan Tuhan katakan kembalikan itu kepada masing-masing jemaatmu. Tetapi ingatkan mereka bahwa apa yang mereka pegang itu sekarang bukan milik mereka. Itu adalah milikku. Sewaktu-waktu aku bisa ambil kembali. Aku minta dan mereka harus memberikan karena itu adalah milik. Ini loh tahap penyembah yang benar. Itu akan sampai ke dalam tahap yang seperti itu. Bahwa apa yang kita miliki itu bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan yang dititipkan. Kathryn Kuhlman berkata, aku tidak memiliki apa-apa. Aku tidak memiliki apa-apa, dia bilang. Dia hanya memiliki Tuhan dan dimiliki Tuhan. Ketika Kathryn Kuhlman, orang yang seperti ini, ketika Kathryn Kuhlman mati di rumah sakit, dikatakan. Or itu listrik semuanya di rumah sakit itu langsung padam. Dan orang-orang yang menyentuh tubuh Kathryn Kuhlman dikatakan, tidak dingin, tidak hangat. Tapi panas sekali. Jadi orang yang megang tubuhnya itu langsung tersentak. Dan kemudian yang lebih hebat lagi. Itu seluruh ICU itu tempat Kathryn Kuhlman meninggal. Itu dipenuhi bau bunga mawar. Sehingga dokter senior marah kan namanya ICU tidak boleh ada harum-haruman seperti itu kan. Bau-bauan. Siapa yang anu? Tidak ada yang ngaku. Akhirnya coba penasaran ke lantai atasnya. Ternyata bau harum bunga mawar semua. Akhirnya curiga, coba periksa diari dari Kathryn Kuhlman. Ternyata diarinya kemarinnya dia sudah nulis, besok jam 1 lebih sekian aku akan dipanggil Tuhan. Hanya satu yang aku minta. Aku ingin bau bunga mawar menyertai aku. Hanya bunga mawar. Dan itu yang terjadi seluruh rumah sakit. Penuh dengan bunga mawar. Dan orang seperti ini mengatakan, aku tidak memiliki apa-apa. Berapa banyak yang masih kita miliki. Yang belum menjadi milik Tuhan dalam hidup kita. Anda tidak bisa datang menjadi penyembah dengan sikap hati masih kurang dan ingin memiliki lebih lagi.
Anda bisa menjadi penyembah hanya setelah Anda menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pikirkan ini, karena ini akhir zaman, ini kebenaran yang sudah lama tersembunyi, yang harus kita gali lagi. Menjadi penyembah. Kita memiliki terlalu banyak dan masih kurang. Padahal seharusnya kita sudah sampai dalam taraf kita tidak memiliki apa-apa. Sehingga mati pun enak. Istri Lut memiliki terlalu banyak. Sehingga bahkan untuk keselamatan nyawanya pun dia tidak pedulikan. Dia lebih ditarik oleh harta yang dimilikinya. Dan akhirnya dia mati. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan? Masihkah memiliki terlalu banyak dan masih kurang lagi? Atau kita sudah mau menyadari bahwa kita perlu memberikan, mengembalikan semuanya kepada Tuhan? Biarlah bait Roh Kudus ini hanya diisi oleh Roh Kudus. Jangan diisi oleh yang lain. Ayat 23. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bahwa ingat bahwa manusia terdiri dari 3 unsur, roh, jiwa, dan tubuh. Dan lebih banyak yang menyadari manusia terdiri dari 2 unsur, jiwa dan tubuh. Kalau dari awal saja prinsip kita sudah salah, kita terdiri dari jiwa dan tubuh, secara otomatis kita tidak bisa menjadi penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh. Ya. Banyak orang dari berbagai agama, bahkan Kristen sekalipun, percaya bahwa manusia itu hanya terdiri dari 2 unsur, jiwa dan tubuh. Atau kalau mau lebih lagi, bahwa orang Kristen kebanyakan hanya menyadari 2 unsur ini. Dan bergerak dengan 2 unsur ini, jiwa dan tubuh. Bagaimana dengan roh? Roh manusia hanya bisa diaktifkan ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti yang bisa menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran itu hanya orang yang lahir baru. Ya, hanya orang yang lahir baru. Bukan semua orang yang baik bisa menyembah Tuhan, bukan. Prinsip kita harus tegas di sini. Jangan seperti pendeta yang gendut itu. Yang kalau di gerejanya sendiri gagah. Tapi ketika diwawancarai, keselamatan bisa dibanyak. Semua orang bisa diselamatkan tanpa Yesus. Kemudian diwawancarai lagi. Gagah untuk membenarkan. Ya, untuk membolak-balik. Ya. Padahal kan tahu dibalik tetap tahu kan. Nah, Anda perhatikan di sini bahwa tidak ada orang bisa menjadi penyembah yang menyembah di dalam roh dan kebenaran tanpa dia dilahirkan baru, percaya Yesus dan dilahirkan baru. Karena roh mereka itu mati ketika Adam berbuat dosa. Roh mereka mati, artinya tidak aktif lagi. Sudah terputus hubungannya dengan Tuhan. Ya. Untuk bisa terhubung dengan Tuhan lagi, Tuhan harus mengganti dengan roh yang baru. Sehingga hanya yang percaya Yesus saja yang bisa menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Rohnya sudah aktif, kebenarannya bagaimana? Bagaimana bisa hidup benar? Bagaimana bergaya benar ya dalam kebenaran kalau kita tidak mempelajari firman Tuhan yang adalah kebenaran.
Ada seseorang yang menyebut nabi, sukanya main piano atau keyboard sambil menyembah Tuhan kemudian bernubuat. Dan pernyataannya yang diketahui banyak orang adalah, tidak penting firman, yang penting menyembah Tuhan. Tidak penting firman, yang penting nyanyi. Loh, memangnya mau jadi penyanyi? Ya. Kita nyanyi itu berapa menit, berapa jam sih? Itu pun seminggu sekali. Tetapi soal hidup benar bukankah setiap waktu? Di luar gereja hidup benar, di dalam gereja apalagi. Kan gitu. Oleh karena itu, yang disebut penyembah bukan hanya pemain musik yang handal. Gereja yang dipenuhi penyembahan bukan gereja yang musiknya luar biasa, pujiannya luar biasa. Bukan. Yang disebut penyembah akan kelihatan dari kehidupannya sehari-hari. Hidup benar. Tidak tergantung dengan gereja untuk beribadah, untuk menyembah, untuk bersaat teduh dengan Tuhan. Setiap waktu, setiap ada kesempatan, dia akan menyembah Allah dengan rohnya. Dia akan menampilkan kebenarannya kepada orang-orang di sekitarnya. Itulah penyembah. Ya. Ayat 24, Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah dia harus menyembahnya. Harus, tidak ada pilihan lain. Harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kita kan jarang memperhatikan roh dan kebenaran ini kan. Yang kita selalu perhatikan adalah talenta, keahlian, kemampuan, penampilan. Tetapi Tuhan mengatakan harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mendengar suara Tuhan aja tidak bisa, apalagi menyembah dalam roh. Mendengar suara Roh Kudus saja tidak bisa, apalagi dipimpin oleh roh. Kan gitu aja. Oleh karena itu sering kali saya katakan, kekristenan itu tidak sesederhana dan semudah yang dipikirkan banyak orang. Kekristenan itu semakin diselami selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Itulah kehidupan di dalam alam roh. Bahkan saya sudah pernah katakan bahwa dalam pelepasan pun, melayani pelepasan, itu tidak tergantung dengan rumusan, jurus, cara. Enggak. Itu berdasarkan kepekaan. Berdasarkan kepekaan. Ayat yang ke-25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias yang disebut juga Kristus akan datang. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Terjemahan lain mengatakan, akan memberitakan apa yang engkau ceritakan itu. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Akulah dia yang sedang berbicara dengan engkau. Jadi kita lihat di sini bahwa wanita ini awalnya hanya tahu ciri-cirinya. Tetapi ketika dia berbicara dengan Yesus, baru Yesus menyatakan dirinya, akulah dia. Dan di sini kita lihat bahwa orang-orang Samaria kemudian yang datang juga berkata seperti itu. Dulu aku hanya tahu dari wanita ini. Tetapi sekarang kami sendiri mendengar engkau. Bahwa seorang penyembah harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Ya. Bukan menurut kata orang. Bukan kita hanya mempelajari cara-caranya, ciri-cirinya. Bukan.
kita harus berhadapan langsung. Ya. Kan sangat menyedihkan kebanyakan jemaat terutama di Surabaya. Itu hanya kesukaannya didoakan. Artinya kan kemudian apa kata hamba Tuhan itu. Sehingga banyak yang tertipu pada akhirnya. Ya. Ada pendeta yang suka minjem uang, kemudian menggunakan nubuatan. Ya. Saya mau bangun setelah mendoakan, menceritakan. Saya mau bangun bukit doa di sini, di pulau ini. Bisa bantu? Oh, dibantu sekian. Kemudian ditanya perkembangannya. Bagaimana rumah doanya? Kontraktornya lari. Tidak jadi. Terus uangnya kemana? Tidak ada. Dan itu mereka dapatkan dari bantuan-bantuan itu dari awalnya. Nubuatan. Mereka bernubuat, kemudian orang kaya itu tertarik, dan kemudian diminta bantuan, habislah. Bahwa tidak salah dengan nubuatan yang benar. Tetapi yang harus kita perhatikan, kita tidak boleh mengandalkan nubuatan dan hamba Tuhan. Kita harus menaikkan kerohanian kita sendiri sampai bertemu dengan Tuhan, mendengar suara Tuhan, sehingga kita itu tahu persis ini Tuhan atau bukan nantinya. Banyak fenomena yang aneh-aneh kalau Anda keluar dari Pamekasan. Banyak yang aneh-aneh. Ya. Tapi yang saya herankan itu, mereka bisa tertipu sampai 800 juta. Ada yang 2 miliar. Ya. Yang heboh itu ketika seorang WL kemudian membuka persekutuan doa. Itu dari artis Kristen. Ya, yang jadi pengkhotbah, artis penyanyi, pendeta-pendeta besar bisa ketipu, apalagi yang jemaat. Ketipu 2 miliar, ketipu 800 juta, ada yang ketipu 10 miliar. Bisa sampai seperti itunya. Kenapa? Terlalu suka apa katanya, bukan apa kata Tuhan. Ya. Di akhir zaman ini, engkau harus sungguh-sungguh meningkatkan imanmu, pengenalanmu akan Tuhan. Bukan mengandalkan apa kata pendeta. Ya, kita diajar oleh pendeta. Tetapi lebih daripada itu engkau harus maju sendiri bertemu dengan Tuhan. Ya. Nah, lanjut kita lompat ke ayat yang ke-31. Sementara itu murid-muridnya mengajak Yesus, katanya, "Rabi, makanlah." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Karena itu murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Apakah ada orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Lihat, seorang penyembah, makanannya yang menguatkan hidupnya itu adalah melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah, kehendak Bapa, perintah firman Tuhan. Itu yang menjadi makanannya, yang menguatkan. Oleh karena itu, Anda perhatikan, semakin Anda mempraktekkan firman Tuhan, Anda semakin bergairah. Mengapa banyak orang Kristen yang kelelahan, kecapean, tidak bergairah? Karena engkau mempunyai banyak firman tetapi engkau tidak pernah melakukannya. Yesus katakan, makananku itu kan yang mendatangkan kekuatan adalah melakukan kehendak Allah. Jadi semakin Yesus melakukan kehendak Allah, dia akan semakin kuat. Sama kok ketika saya pelayanan. Ketika saya melayani Tuhan, itu enggak ada capeknya. Nah, ada capeknya. Nanti setelah sampai di rumah,
Bisa 2 hari hanya tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan. Tetapi selama pelayanan, saya bahkan ketika dulu masih sering ke Jawa Tengah, 2 minggu, 3 minggu. Itu kalau pelayanan jam 8 atau jam 7 itu sudah keluar dari tempat. Pelayanan di tempat ini, pelayanan di tempat ini. Sampai kemudian pelepasan. Nanti sampai ke tempat lagi untuk tidur itu bisa jam 1, bisa jam 2. Terus 2 minggu seperti itu dan itu pun tidak mengenal capek. Jadi ketika kita melakukan kehendak Allah, kita mendapat kekuatan baru. Tetapi banyak orang yang punya firman, tetapi ketika waktunya untuk melakukan, mereka tidak melakukan. Bukan hanya capek, stres, gampang tersinggung, ya, marah, merasa diri kalah, tidak berharga. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan firman Tuhan. Seorang penyembah, makanannya yang menguatkannya adalah melakukan firman Tuhan. Ya. Ayat 20, ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Namun aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Berbicara apa? Bahwa seorang penyembah itu harus menselaraskan pikirannya, pandangannya dengan Tuhan yang disembah. Di sini kan ada 2 pandangan. Menurut manusia secara umum, masih 4 bulan lagi masa menuai. Tetapi bagi Tuhan sekarang masa menuai. Nah, kita mau menselaraskan diri pikiran kita dengan pikiran Tuhan, atau kita mau memaksakan pikiran Tuhan ini untuk selaras dengan pikiran kita. Atau akan terus ada dalam perbedaan antara pikiran Tuhan dengan pikiran kita. Ya. Bukankah paling mudah kan soal perpuluhan kan? Pikiran kita 100% saja tidak cukup. Apalagi sisa 90%. Tetapi pikiran Tuhan berkata, kalau engkau percaya, lakukan, berikan 10%. Dan yang 90% akan mendatangkan kelimpahan bagimu. Kita berkata 100% akan mengalami kekurangan. Tuhan katakan 90% akan mendatangkan kelimpahan. Kita mau percaya yang mana? Ada 2 pandangan di sini. Pandangan manusia secara umum, pandangan Allah. Kita mau selaras dengan pandangan Allah atau tidak? Di sini pun sama. Engkau mengatakan 4 bulan lagi tiba musim menuai. Aku katakan sekarang. Loh, yang mau dipercaya yang mana? Dari pernyataan ini, kita tahu bahwa seorang penyembah adalah orang yang sudah menselaraskan pikirannya dengan pikiran Kristus. Ikutilah keinginan roh, bukan keinginan daging. Ada 2 keinginan. Keinginan roh dan keinginan daging. Anda mau mempercayai dan mengikuti yang mana? Sama di sini, pandangan Yesus sekarang musim menuai. Para murid katakan masih 4 bulan lagi. Ya. Sehingga disinilah kita mengerti betapa luar biasanya pikiran Tuhan itu. Paulus katakan tidak terjangkau, tidak terpahami pikiran Tuhan. Ya. Hanya seorang penyembah yang sudah menundukkan diri sungguh-sungguh. Yang berkata, apa kata Tuhan aja yang bisa menselaraskan pikiran dengan pikiran Tuhan. Hanya seorang penyembah. Ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan.
orang-orang lain berusaha dan kamu datang untuk memetik hasil usaha mereka. Nah, di sini kita melihat seorang penyembah akan mendapatkan upah. Ya. Mau penyembah itu menjadi penabur atau penuai, dua-duanya dapat upah. Seorang penyembah tidak akan bersaing dengan orang lain. Kita penuai, ingin jadi sama dengan kita penabur, ingin jadi sama seperti penuai. Sudah kita penabur, biar yang lain penuai. Bahkan Yesus katakan kamu menuai di mana orang lain yang menabur. Ini cerita apa? Bahwa bukan kita boleh saling serobot, tetapi semua benih itu yang menabur Yesus. Diri Yesus sendiri yang ditabur. Tubuh Yesus yang mati itu dikubur. Dan kemudian barulah bangkit. Ya. Benih itu. Dan hamba-hamba Tuhan, orang-orang Kristen yang menuai. Ya, menuai apa yang tidak ditabur olehnya. Yang nabur siapa? Yesus menabur dirinya sendiri. Tetapi mari kita lihat, sebagai penyembah kita pasti mendapatkan upah. Sebagai penyembah kita aman dengan posisi kita sebagai penyembah. Tidak peduli orang akan sebut kita penabur atau penuai, sama aja. Yang penting kita adalah penyembah. Kita tidak akan bersaing satu dengan yang lain. Karena kita tahu semuanya terangkum di dalam hal yang lebih penting sebagai penyembah. Tetapi orang yang bukan penyembah akan selalu ingin menjadi lebih baik dari yang lain. Dan selalu bersaing. Dan selalu tidak puas dengan dirinya sendiri. Seorang penyembah hanya memandang pribadi yang disembahnya. Dan itu cukup. Anda lihat tokoh-tokoh Alkitab semuanya berkata, yang kuingini hanyalah Tuhan. Yang kuingini hanyalah melihat kemuliaan Tuhan. Yang kuingini hanyalah mengenal dan memahami Tuhan. Sama seorang penyembah sudah pasti ada upah. Seorang penyembah tidak akan iri dengan yang lain. Kenapa? Karena dia fokus hanya kepada Tuhan yang disembahnya. Tuhan akan menjadikan kita penyembah yang benar, yang menyembah Tuhan Bapa di dalam roh dan kebenaran. Tuhan memberkati. Mari persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus, mengingat semua karya Tuhan.